Beberapa hari yang lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menyampaikan kondisi Kota Kudus masuk dalam kategori zona merah. Hal ini dikarenakan angka kasus corona di Kota Kudus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya yang pertama, menunda pemberian izin kepada warga yang hendak menggelar acara pernikahan maupun pentas seni. Yang kedua, memberlakukan kembali jam malam, yaitu sekitar jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Yang ketiga, menyiapkan penerapan sanksi kerja sosial kepada warga yang tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Yang keempat, melakukan sidak penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat, seperti sekolah, pasar, kafe, dan lain-lain. Yang kelima, beberapa sekolah diliburkan atau dilakukan kelas secara daring, tetapi ada juga yang masuk dan diberlakukan shift masuk sekolah, dan sebagainya. Jadi, di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana sudah diberlakukan new normal atau normal baru, yang berarti kita hidup sebagaimana kita beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker saat beraktivitas, jaga jarak, sering cuci tangan, stay at home atau di rumah aja ketika tidak ada kepentingan, social distancing, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, kenapa sih kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus social distancing, memakai masker, selalu cuci tangan, stay at home, dan lain-lain? Nah, sebenarnya hal-hal tersebut ada hubungannya dengan matematika. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas hubungan COVID-19 dengan matematika. Misalnya di sini saya beri contoh sebuah kurva atau grafik yang menunjukkan pola terjadinya suatu wabah penyakit. Sumbu X menunjukkan waktu atau durasi terjadinya suatu wabah. Sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah kasusnya. Nah, kurva pertama itu menunjukkan penyebaran wabah yang rapid. Jadi, penyebaran wabahnya itu cepat sekali, sehingga banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Lalu, ada kurva kedua. Kurva kedua ini menunjukkan penyebaran wabah yang lambat. Jumlah orang yang sakit lebih tersebar dalam periode waktu yang lebih lama. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa kurva pertama lebih baik karena lebih cepat yang terinfeksi, maka lebih cepat selesai, dibanding dengan kurva yang kedua yang waktunya lebih lama. Tetapi, ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan dari kedua kurva tersebut, yaitu sebenarnya jumlah orang yang sakit di kurva pertama dan kurva kedua itu sama. Lalu, apa bedanya? Nah, di sini ada satu garis yang harus kita perhatikan baik-baik. Garis apakah itu? Jadi, suatu garis ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan yang kita miliki, yaitu jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah alat kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, kita sekarang bayangin kalau kejadiannya terjadi di kurva pertama, yaitu banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat ada bagian kurva yang terletak di atas garis tersebut. Artinya, ada banyak orang yang sakit atau positif yang tidak bisa diurus di rumah sakit atau tidak bisa mendapatkan perawatan khusus karena terbatasnya peralatan medis yang ada di garis tersebut. Akibatnya apa? Yang pertama, tenaga medis kita kewalahan mengurusi mereka semua. Yang kedua,
pasti ada banyak pasien yang tidak mendapat penanganan sehingga menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Sebaliknya di kurva yang kedua, meskipun penyebarannya lambat atau selesainya lebih lama, tapi semua pasien yang positif bisa diurus dengan baik, sehingga jumlah pasien yang meninggal bisa lebih sedikit dibanding dengan kurva yang pertama. Oleh karena itu, kita harus memperlambat penyebaran wabah tersebut, supaya kurva yang tadinya tinggi bisa melandai atau bisa lebih ke arah kurva yang kedua. Nah, di sini ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa penyebaran virus ini bukan merupakan penyebaran linear, melainkan penyebaran eksponensial. Apa itu linear dan apa itu eksponensial? Grafik linear itu seperti grafik atau garis lurus biasa. Misalnya saya beri contoh, Y sama dengan 10X. Jadi, kalau linear itu pertambahannya konstan. Setiap hari tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10, dan seterusnya. Tapi itu beda dengan kasus kali ini. Kasus kali ini itu bersifat eksponensial. Apa maksudnya? Saya beri contoh sederhana. Misalnya, ada sebuah toples, dan di dalam toples ini ada satu bakteri yang bisa berkembang biak menjadi 2 setiap harinya. Lalu, toples ini bisa menampung 1000 bakteri. Di hari pertama, bakteri tersebut berubah menjadi 2, yaitu berkembang menjadi 2. Di hari kedua, dia berkembang menjadi 4, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di hari ketiga, berkembang menjadi 8, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8. Hari berikutnya menjadi 16, hari berikutnya lagi 32, hari berikutnya lagi 64, hari berikutnya lagi 128, hari berikutnya lagi 256, hari berikutnya lagi 512, hari berikutnya lagi 1024, yaitu pada hari ke-10. Toples itu penuh di hari ke-10, yang awalnya tadi bisa menampung 1000 bakteri. Nah, di hari keberapa toples itu setengah penuh? Jawabannya adalah hari ke-9, yaitu 512, artinya setengahnya dari 1000. Coba bayangkan, di hari ke-9 toples itu masih setengah. Tetapi, di hari ke-10 dia sudah penuh. Bahkan jika kita tarik mundur, di hari ke-7, dia masih 10% dari toples tersebut, yaitu 128. Dari angka-angka tersebut dapat dibayangkan bahwa perkembangannya sangat cepat. Bahkan di hari ke-11, bakteri tersebut menjadi 2 toples, yaitu 2000 bakteri. Di hari ke-12, bakteri tersebut menjadi 4 toples, yaitu 4000 bakteri. Nah, itulah definisi dari perkembangan eksponensial. Kalau dalam kasus ini, bisa dirumuskan 2 bakteri sama dengan 2 pangkat X, di mana X adalah harinya. Contoh, di hari pertama, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Di hari kedua, 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, sekarang kita balik lagi ke COVID-19 ini. Kalau kita merumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, kita bisa ambil 3 variabel. Variabel pertama adalah NH, yaitu jumlah kasus per hari. Jadi hanya itu adalah hari. Contoh, N1 adalah jumlah kasus di hari pertama, N2 adalah jumlah kasus di hari kedua, dan seterusnya. Lalu ada R. R itu apa? R adalah jumlah rata-rata orang bertemu dengan orang yang positif. Jadi misalnya dalam satu hari, pasien yang positif tadi bertemu dengan berapa orang. Nah, berapa orangnya ini adalah R, yaitu jumlah rata-rata orang bertemu dengan yang positif. Lalu berikutnya
variabel P. Jadi P itu adalah peluang orang yang bertemu dengan yang pasien positif atau berpapasan dengan pasien yang positif tersebut juga akan tertular menjadi positif. Nah, karena virus corona ini menular dan ditularkan oleh orang yang positif, sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berada di dekat atau di sekitar pasien tersebut bisa juga tertular penyakit tersebut. Jadi kita bisa merumuskan bahwa delta NH sama dengan NH kali R kali P. Delta NH itu apa? Nah, delta adalah perubahan yang biasanya dalam matematika atau fisika sebagai lambang dari perubahan. Jadi maksudnya adalah pertambahan orang yang positif dalam satu hari. Artinya, kita bisa bilang bahwa NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH kali R kali P. Jadi, NH plus 1 adalah jumlah total orang yang positif di hari berikutnya. NH itu kan adalah orang yang positif di hari sebelumnya. Lalu, NH kali R kali P adalah pertambahan kasus per hari atau perubahannya seperti yang di sebelumnya. Nah, di sini perhatikan deh. NH plus NH kali R kali P bisa kita faktorkan NH-nya, yaitu bisa dikeluarkan sehingga NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R kali P dikali NH. Lalu NH plus 2 apa rumusnya? Yaitu NH plus 2 sama dengan 1 ditambah R kali P pangkat 2 dikali NH. Sehingga di hari ke X yaitu NH plus X sama dengan 1 ditambah R kali P pangkat X dikali NH. Nah, di sini kita sudah dapat rumusnya, yaitu NH plus X sama dengan 1 ditambah R kali P pangkat X kali NH. Lalu, bagaimana cara kita bisa mengurangi NX, di mana NX adalah total pasien yang positif di hari ke X? Atau dengan kata lain, bagaimana cara kita bisa mengurangi total pasien yang positif di hari ke X? Yaitu caranya dengan mengurangi R dan P tersebut. Ingat, R itu apa? R adalah rata-rata jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif. Dan P adalah peluang orang yang bertemu dengan pasien positif kemudian jadi positif juga. Caranya yaitu stay at home atau di rumah aja ketika tidak ada kepentingan. Lalu social distancing bisa untuk mengurangi R. Kalau misal kita social distancing atau stay at home, maka jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif pasti berkurang. Lalu berikutnya, kita harus memakai masker, cuci tangan, pakai disinfektan, jaga jarak. Nah, itu bisa untuk mengurangi peluang atau P. Artinya, meskipun kita bertemu dengan pasien positif, kalau misalnya kita pakai masker, pakai disinfektan, cuci tangan, maka peluang untuk kita tertular pasti berkurang. Sehingga dengan melakukan social distancing, stay at home, cuci tangan, memakai masker, nah itu bisa untuk mengurangi R dan P tersebut. Sekarang kita masuk ke contohnya supaya lebih gampang dan bisa dimengerti. Misalnya, kita tidak social distancing dalam arti kita masih keluar rumah, kita masih nongkrong di kafe, kita masih pergi-pergi dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu hari, anggap saja ada 50 orang yang bertemu dengan pasien positif. Artinya, R sama dengan 50. Lalu kita anggap
kalau misalnya peluang seseorang bisa tertular yaitu 1%, sangat kecil, atau P sama dengan 1% sama dengan 0,01. Sehingga R dikali P sama dengan 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus jumlah pasien di hari ke-X yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R kali P pangkat X dikali NH. Kita misalkan jumlah pasien positif yang sudah ada adalah 100 orang. Maka NH sama dengan 100. Lalu kita masukkan angka yang sudah didapatkan sehingga NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,5 pangkat X dikali NH. Sehingga rumusnya menjadi NH ditambah X sama dengan 1,5 pangkat X dikali 100. Nah, misalnya kita ditanya berapa jumlah pasien yang positif di hari ke-14 atau 2 minggu setelah hari itu. Nah, lalu kita tinggal masukkan X-nya. Sehingga NH14 atau jumlah pasien di hari ke-14 sama dengan 1,5 pangkat 14 dikali 100. Lalu ditemukan jawabannya yaitu 29.192 orang. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita social distancing, dalam arti kita stay at home atau tidak ketemu banyak orang, pasti jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif akan berkurang. Jadi, misalnya R-nya tadi 50, sekarang jadi 10 orang. Dengan peluang yang sama, yaitu 1% sama dengan 0,01. Lalu, R dikali P sama dengan 10 dikali 0,01 sama dengan 0,1. Lalu kita masukkan ke rumusnya dengan NH yang sama yaitu 100. Jadi NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R kali P pangkat X dikali NH. Sehingga NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat X dikali 100. Nah, kalau ditanya hari ke-14 berapa, kita masukkan X-nya. NH14 sama dengan 1,1 pangkat 14 dikali 100. Didapatkan hasilnya yaitu 379 orang. Nah, dari grafiknya dapat dilihat bahwa perbandingan antara kita social distancing dan tidak social distancing itu jauh sekali. Jadi, kalau kita tidak social distancing, kita masih ketemu banyak orang, masih nongkrong, maka keadaannya itu bisa jadi lebih parah, jauh lebih parah daripada kita social distancing. Nah, saya perlihatkan dengan perbandingan grafik. Kalau RP-nya berubah sedikit saja, grafiknya itu akan berubah drastis. Lihat dari perubahan grafiknya. Jadi, RP ini sangat sensitif, sehingga kita harus benar-benar berusaha menguranginya, yaitu bisa dengan cara taat peraturan, social distancing, stay at home, cuci tangan, pakai masker, dan sebagainya. Nah, dari video ini, dengan simulasi dan perhitungan matematika, kita sekarang tahu bahwa betapa pentingnya social distancing, dan ketika kita tidak social distancing atau ketika kita semena-mena tidak taat peraturan seperti tidak memakai masker, tidak cuci tangan, dan sebagainya, maka hasilnya bisa separah itu. Kalau misalnya pandemi ini mau cepat selesai, kita sama-sama taat peraturan, kita disiplin, kita semua punya peran yang penting, bukan cuma pemerintah saja ataupun petugas medis,
Tapi kita sendiri punya peranan yang penting. Kita sendiri bisa jadi pahlawan dengan cara taat peraturan. Ayo kita berjuang bersama-sama untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi begitulah pentingnya social distancing, taat peraturan, dan juga pentingnya kita menjaga kesehatan kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita terus sama-sama berdoa dan juga mengingatkan keluarga ataupun teman-teman kita untuk selalu taat peraturan dan menjaga kesehatan sehingga wabah COVID-19 ini dapat selesai dengan secepatnya.